Kita akan melakukan perjalanan kembali ke titik paling awal. Sebelum ada waktu, sebelum sejarah manusia tercatat, kita akan menelusuri sebuah narasi yang sangat fundamental tentang asal-usul, tujuan, dan sebuah pilihan. Satu pilihan yang mengubah segalanya. Ini adalah kisah tentang sebuah rancangan agung dan sebuah kejatuhan yang dahsyat. Dan ini penting sekali untuk Anda pahami. Ini bukan sekedar cerita kuno yang, berdebu dari buku tebal. Anggap saja ini cermin. Cermin untuk melihat kondisi kita sebagai manusia di sini dan saat ini. Penelaahan kita hari ini akan berpusat pada 3 babak utama yang saling terkait. Sebuah rancangan yang sempurna, sebuah titik balik yang tragis, dan yang paling mengejutkan, sebuah janji pemulihan yang tak terduga. Mari kita bedah bersama. Oke, mari kita mulai dari awal mula. Dari penciptaan manusia pertama Adam. Ada satu detail yang selalu bikin saya penasaran. Ia dibentuk dari debu tanah. Itu kedengarannya sangat sederhana ya, sangat rapuh. Kenapa detail ini penting? Apa sebenarnya makna di baliknya? Nah, ini dia yang unik soal manusia. Kita ini sebetulnya punya 2 sisi yang kontras banget. Di satu sisi, debu itu melambangkan asal kita yang sederhana, keterbatasan kita, kerapuhan kita, dan pada akhirnya, fakta bahwa kita ini fana. Kita dari tanah dan akan kembali ke tanah. Sangat membumi. Tapi di sisi lain, yang membuat manusia berbeda secara radikal adalah hembusan nafas hidup dari Allah sendiri yang masuk ke dalam debu itu. Jadi ada elemen tanah dan elemen ilahi yang menyatu. Tepat. Manusia bukan hanya sekedar makhluk hidup seperti hewan atau tumbuhan. Ia menjadi makhluk yang berjiwa. Ini pengingat konstan yang luar biasa. Kita ini istimewa, tapi jangan sampai lupa kita ini asalnya dari tanah. Ada kekuatan dan kerendahan hati dalam satu paket. Saya suka cara Anda menjelaskannya. Ini membawa saya ke konsep berikutnya yang sering saya dengar tapi juga sering salah paham. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Waktu kecil saya bayanginnya ya, kita ini versi mini dari Allah secara fisik. Tapi kayaknya maknanya jauh lebih dalam dari itu ya. Oh, itu kesalahpahaman yang sangat umum. Dan Anda benar, maknanya jauh lebih dalam. Ini sama sekali bukan tentang penampilan fisik. Menjadi gambar dan rupa Allah itu lebih tentang peran dan fungsi. Tentang sebuah panggilan. Peran seperti apa? Bayangkan Anda adalah manajer sebuah taman yang sangat indah. Tugas Anda bukanlah untuk terlihat seperti pemiliknya, tapi untuk bertindak dan mengelola taman itu seperti sang pemilik. Merawat tanaman, memastikan semuanya tumbuh subur, menjaga keindahan dan keteraturannya. Itulah peran kita sebagai gambar Allah di bumi. Kita dipanggil untuk menjadi representasinya, duta besarnya. Untuk memerintah dengan bijaksana, memelihara ciptaan, dan mencerminkan karakternya dalam kekudusan, kebenaran, dan kasih. Ini sebuah mandat yang sangat agung. Jadi lebih seperti menjadi perwakilannya di bumi, yang menjalankan visinya untuk dunia ini. Lalu ada latar tempatnya, Taman Eden. Ini digambarkan bukan cuma sebagai tempat yang indah, tapi ruang persekutuan antara Allah dan manusia. Dan yang menarik, di dalam kesempurnaan itu, pekerjaan sudah ada. Nah, ini poin yang krusial dan sering kali terlewatkan. Banyak dari kita sekarang melihat pekerjaan sebagai kutukan. Sesuatu yang melelahkan, beban yang harus kita pikul dari Senin sampai Jumat. Tapi narasi ini membaliknya. Pekerjaan adalah mandat ilahi sejak awal, bagian dari rancangan yang sempurna. Mengusahakan dan memelihara taman adalah cara manusia menjalankan perannya sebagai gambar Allah. Wah, itu mengubah cara pandang ya. Kita sering mengeluh soal kerjaan, tapi ternyata itu bagian dari rancangan awal yang baik. Dan di tengah kesempurnaan ini, ada satu pernyataan yang kuat dari Allah. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Dari sinilah Hawa diciptakan. Detail penciptaannya dari tulang rusuk Adam ini terasa puitis banget. Sangat simbolis. Dan lokasinya itu kuncinya. Perhatikan, Hawa tidak diciptakan dari debu yang terpisah. Ia juga tidak diambil dari kepala Adam. Supaya tidak lebih tinggi atau menguasai gitu ya? Tepat. Dan juga bukan dari kakinya. Untuk diinjak atau direndahkan? Persis. Melainkan dari sisinya, dari tulang rusuk. Ini adalah gambaran visual yang sangat kuat tentang kesejajaran, kesepadanan, dan kemitraan yang setara. Mereka diciptakan untuk berjalan berdampingan. Inilah gambaran relasi awal yang murni.
terbuka, tanpa rasa malu, tanpa rasa takut. Sebuah kesatuan yang utuh, lahir dari satu sumber yang sama. Potret rancangan awal itu sungguh luar biasa. Sampai di sini, gambaran yang Anda berikan terasa sangat ideal bahkan utopis. Hubungan yang sempurna dengan Sang Pencipta, pekerjaan yang bermakna, relasi antar manusia yang setara dan utuh. Tapi kita semua tahu, ceritanya tidak berhenti di situ. Di mana letak retakan pertamanya muncul? Retakannya tidak dimulai dengan ledakan atau gempa bumi. Itu dimulai dengan sesuatu yang jauh lebih halus. Sebuah bisikan, sebuah pertanyaan dari si ular. Ini adalah inti dari psikologi kejatuhan. Perhatikan strateginya. Ini sangat licik. Ular tidak langsung menyangkal keberadaan Allah atau perintahnya secara frontal. Dia tidak bilang, Tuhan itu tidak ada, atau perintah itu bohong. Sama sekali tidak. Ia memulai dengan memutarbalikkan firman-Nya, menanam benih keraguan yang kecil tapi beracun. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Pertanyaan itu sendiri sudah merupakan serangan. Ia melebih-lebihkan larangan Allah untuk membuatnya terdengar tidak masuk akal. Jadi serangannya bukan ke eksistensi Tuhan, tapi ke integritas dan kebaikan firman-Nya. Merusak kepercayaan. Tepat sekali. Keraguan menjadi pintu masuk bagi dosa. Saat manusia mulai menghakimi firman Allah dengan rasionya sendiri, saat ia menempatkan dirinya sebagai hakim atas kebenaran Allah, saat itulah fondasi ketaatan mulai runtuh. Jadi akar masalahnya bukan sekedar tindakan memakan buah terlarang itu sendiri. Buah itu hanyalah simbol. Akar masalahnya adalah pergeseran otoritas yang fundamental, semacam kudeta kecil di dalam hati manusia, mengganti otoritas Tuhan dengan otoritas diri sendiri yang sudah dipengaruhi kebohongan. Persis, ketaatan adalah fondasi relasi itu. Tanpa ketaatan, kebebasan yang diberikan Allah berubah menjadi pemberontakan. Adam tahu persis apa perintah Allah. Ini bukan kasus ketidaktahuan atau kelupaan. Ini adalah tindakan pelanggaran yang disengaja. Ia secara sadar memilih jalannya sendiri, lebih mempercayai bisikan ular dan keinginan Hawa daripada perintah yang sangat jelas dari penciptanya. Dan dampaknya langsung terasa dan menghancurkan. Hal pertama yang mereka rasakan adalah rasa malu, kemudian ketakutan, dan reaksi alami mereka, bersembunyi dari Allah. Relasi yang tadinya begitu terbuka dan intim, di mana mereka berjalan-jalan bersamanya, kini hancur total. Kehancuran relasi itu bersifat total dan menyebar ke segala arah seperti virus. Pertama, relasi vertikal antara manusia dan Allah rusak. Mereka bersembunyi karena takut pada Dia yang tadinya adalah sumber sukacita mereka. Kedua, relasi horizontal antara sesama manusia rusak. Ketika ditanya, Adam langsung menyalahkan Hawa. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi. Dan Hawa menyalahkan ular. Dan langsung main salah-salahan. Itu terasa sangat manusiawi. Sangat familiar sampai sekarang. Sangat. Kesatuan yang murni digantikan oleh ketakutan dan saling tuding. Ketiga, relasi manusia dengan dirinya sendiri rusak. Mereka merasa malu dan telanjang, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah menjadi masalah. Inilah momen saat kematian, baik secara rohani dalam bentuk keterpisahan dari Allah, maupun kelak secara fisik resmi masuk ke dalam dunia. Seluruh sistem menjadi rusak. Saat Allah datang ke taman dan memanggil, Adam, di manakah engkau? Ini bukan karena Allah yang Maha Tahu, tidak tahu Adam bersembunyi di balik semak-semak. Panggilan ini terdengar berbeda, seperti panggilan yang penuh kesedihan dari seorang bapa yang hatinya hancur. Itu adalah pertanyaan retoris yang paling menyedihkan dalam sejarah. Panggilan kasih seorang bapa di tengah pengkhianatan anaknya. Allah tahu persis lokasi fisiknya. Tapi pertanyaan itu jauh lebih dalam. Pertanyaan itu berarti, Adam, lihatlah dirimu. Di manakah posisimu sekarang, secara rohani? Lihatlah seberapa jauh engkau telah jatuh. Apa yang terjadi dengan relasi kita? Ini adalah kesempatan yang diberikan Allah bagi Adam untuk mengaku, untuk bertobat. Tapi ia malah memilih untuk menyalahkan. Dan hukuman pun dijatuhkan. Tanah dikutuk, pekerjaan menjadi sukar, melahirkan anak menjadi sakit, dan puncaknya, mereka diusir dari Taman Eden, dari hadirat Allah. Ini terkesan sangat final, sangat tanpa harapan. Seperti pintu yang ditutup dan dikunci selamanya.
Tapi disinilah ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Di tengah-tengah kalimat penghakiman itu, terselip secercah harapan. Dan ini momen yang paling luar biasa. Di titik terendah manusia, di saat hukuman baru saja dijatuhkan, Allah justru membisikkan janji kemenangan pertama. Para teolog sering menyebutnya Injil pertama. Tepat di momen penghakiman yang paling gelap itu, Allah tidak membiarkan manusia tanpa harapan. Dia berfirman kepada ular bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepalanya, menghancurkan kuasanya, meskipun ia sendiri akan terluka. Wow, jadi ini seperti spoiler untuk akhir ceritanya yang diberikan tepat di awal di bab yang paling kelam. Persis, ini adalah sebuah paradoks yang luar biasa. Di tengah kutukan, ada janji berkat. Di tengah penghakiman, ada proklamasi keselamatan. Sebuah janji bahwa akan datang seorang penebus yang akan menyelesaikan masalah ini secara tuntas. Harapan tidak pernah benar-benar padam. Kisah ini kemudian dibingkai dalam skala yang lebih luas lagi. Adam tidak dilihat hanya sebagai seorang individu, tapi sebagai kepala umat manusia. Tindakan satu orang itu, kegagalannya berdampak pada semua orang yang datang sesudahnya. Konsep ini sangat penting untuk dipahami, kan? Benar sekali. Ini adalah konsep perwakilan. Mungkin analogi yang bisa membantu adalah seorang duta besar atau kapten tim. Apa yang duta besar putuskan di panggung dunia, dampaknya dirasakan oleh seluruh negara yang diwakilinya. Atau saat kapten tim melakukan kesalahan fatal di pertandingan final, seluruh tim ikut menanggung kekalahannya. Adam dalam hal ini adalah kapten atau perwakilan pertama umat manusia. Jadi karena kapten kita gagal dalam ujian itu, seluruh tim umat manusia ikut menanggung konsekuensinya. Begitu logikanya. Tepat. Dalam Adam, seluruh umat manusia berdosa dan jatuh. Kegagalannya memiliki konsekuensi universal. Warisan dosa dan kematian diteruskan kepada semua keturunannya. Dan ini, secara logis, menciptakan kebutuhan akan sebuah solusi yang juga harus bersifat universal. Jika masalahnya universal dan datang dari satu perwakilan, solusinya tidak bisa bersifat parsial, melainkan harus datang dari perwakilan lain yang berhasil. Dan solusi itulah yang diperkenalkan melalui konsep Adam yang kedua, yaitu Kristus. Paralel yang ditarik di antara keduanya ini sangat kuat dan disengaja. Ini seperti sebuah pembalikan kosmis yang dramatis. Ini adalah sebuah kontras yang tajam dan sangat indah. Mari kita lihat. Adam yang pertama diciptakan sempurna, diuji dalam sebuah taman yang sempurna, dikelilingi oleh kelimpahan, dan dia gagal dalam satu ujian ketaatan yang sederhana. Adam yang kedua, Kristus, datang ke dunia yang sudah rusak oleh dosa, menghadapi pencobaan yang jauh lebih berat di padang gurun yang tandus, dan dia taat. Ketaatannya itu berlanjut sampai akhir. Sampai puncak ketaatannya di kayu salib, sebuah tempat penderitaan, kutukan, dan kehinaan. Jadi, di dalam Adam pertama, ada satu tindakan ketidaktaatan yang membawa kematian bagi semua orang. Di dalam Adam kedua, Kristus, ada satu tindakan ketaatan sempurna yang membawa kehidupan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Salib, pada dasarnya adalah jawaban langsung atas kegagalan di Taman Eden. Kegagalan di taman dijawab dengan kemenangan di atas kayu salib. Jadi, apa artinya semua ini bagi kita yang mendengarkan sekarang? Saat kita melihat kisah Adam ini, rasanya seperti bercermin. Di satu sisi kita melihat kemuliaan yang dirancangkan untuk kita, potensi luhur kita sebagai gambar Allah. Tapi di sisi lain, kita juga melihat dengan sangat jelas realitas kejatuhan kita, kecenderungan kita untuk meragukan dan memberontak. Tepat sekali. Kisah ini menyoroti sebuah tegangan fundamental yang ada di dalam setiap diri kita. Kita diciptakan dari debu, fana, dan rapuh. Namun kita membawa jejak ilahi di dalam diri kita. Kita memiliki kerinduan yang mendalam akan Eden, akan kesempurnaan dan relasi yang utuh. Tapi kita hidup di dunia yang berada di luarnya, dunia yang penuh dengan penderitaan dan kebrokenan akibat kejatuhan itu. Namun, poin terpentingnya adalah ini. Cerita ini tidak berakhir dengan pengasingan di luar taman. Benar, ini bukan kisah yang statis, melainkan sebuah narasi yang terus bergerak menuju pemulihan. Ini sebuah perjalanan epik dari debu, melalui kejatuhan yang tragis, kembali menuju kemuliaan yang kekal. Dan semua itu dimungkinkan bukan karena usaha kita untuk kembali ke taman, tetapi karena kesetiaan Allah yang tidak pernah berhenti memanggil, menebus, dan pada akhirnya memulihkan seluruh ciptaannya melalui Adam yang kedua. Dan ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan penting untuk direnungkan dalam hidup kita masing-masing.
Jika kejatuhan pertama dimulai dengan satu pertanyaan yang menantang firman Tuhan, apakah Allah benar-benar berfirman yang menanamkan keraguan atas kebaikannya? Maka pertanyaan untuk kita sekarang adalah, bagaimana interaksi kita sehari-hari dengan keraguan dan kepercayaan membentuk arah hidup kita? Saat kita dihadapkan pada firman-Nya, pada janji-janjinya, apakah kita akan mengikuti jejak Adam pertama dengan keraguan atau jejak Adam kedua dengan kepercayaan? Pilihan itu pada akhirnya menentukan segalanya.